apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya untuk audit untuk audit beban dibayar di muka. Nah, di sini di buku ini klien memiliki 3 jenis beban dibayar di muka, ada sewa, asuransi, dan pajak ya. Jadi nanti dilihat di soalnya. Nah, coba kita lihat satu-satu untuk program auditnya. Di sini asersi yang diujikan terutama adalah akurasi dan cut off ya. Nah, karena kita kan ketika mengakui beban dibayar di muka gitu ya. Nah, kita kan harus mengakuinya secara berkala gitu ya, secara proporsional. Benar-benar expense yang kita akui itu berdasarkan prinsip matching cost ya. Nah, berarti beban yang bisa kita akui itu adalah yang benar-benar terjadi pada periode laporan keuangan yang bersangkutan. Jadi nanti kita akan sandingkan dia dengan pendapatan kita di tahun tersebut ya. Jadi di sini ada resikonya untuk beban dibayar di muka ya. Menentukan berapa sih sebenarnya besaran yang bisa kita akui gitu ya. Nah, bisa jadi kalau kalian ingat kembali di ALK ya dulu beban dibayar di muka ini bisa menjadi salah satu hal yang digunakan ya oleh manajemen gitu ya untuk melakukan earning management. Jadi ketika misalkan dia ingin dia bisa saja nanti mau mengakui expense-nya sekaligus atau secara bertahap gitu ya sesuai dengan kebutuhannya dia pada saat itu. Nah, di sini penting sekali untuk teman-teman jadinya mengetahui akurasi perhitungannya ya. Nah, salah satunya gimana? Nah, yang harus diperhatikan adalah periodenya, cut off-nya gitu ya. Tahun ini, periode ini sebenarnya yang digunakan itu berapa sih besarannya? Nah, itu di situ. Oke, nah ini yang pertama sewa dibayar di muka. Nah, di sini perusahaan menyewa ruko ya pada PT Betawi Land yang pertama. Nah, di sini selain terkait dengan beban dibayar di mukanya juga ada permasalahan perpajakannya. Ya, nah nanti coba kita diskusi ya kalau misalkan perpajakan ini misalkan kita sebagai misalkan si PT Betawi Land ini tidak mau membayar pajaknya. Ini misalkan dia nyuruh kita nih yang membayar, nanti kira-kira gimana sih bedanya gitu ya untuk mencatatnya di penyesuaiannya. PT Sugus juga nah di sini kita juga mengontrak ya sewa ruko sebesar 20 juta. Nah, dengan periode sekian, lalu ada asuransi dibayar di muka. Nah, teman-teman lihat di sini listnya nanti akan kita telaah di program audit ya, akan kelihatan apa sih poin-poin utama yang harus diperhatikan ketika kita melakukan audit atas asuransi dibayar di muka. Pajak dibayar di muka, nah ingat kalau perusahaan biasanya dia menyetorkan gitu ya secara berkala melalui SPT massa. Nah, nanti juga kita sesuaikan dengan utang pajak kita. Oke. Nah, tugasnya kita lihat kelompok berapa? 4 ya? 5. Hari ini kelompok apa sih? 4 ya? Kelompok 4, Bu. Oke, dia akan memaparkan prosedur audit yang akan dilakukan ya kalau misalkan teman-teman melakukan pemeriksaan terkait beban dibayar di muka, juga kita nanti lihat kertas kerjanya seperti apa. Silahkan kepada kelompok 4, saya persilahkan.
Oke, baik. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami tentang audit beban dibayar di muka. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan saya, Aunur Rafiq, absen 3, lalu ada Nur Arifah, absen 18, ada Tarisyah, lalu ada Nopal, dan yang terakhir Nanda. Ini untuk bagian pertama, prosedur audit akan dijelaskan oleh Tarisyah. Baik, terima kasih Aunur atas kesempatannya. Izin Ibu dan teman-teman untuk menjelaskan soal yang pertama yaitu prosedur audit. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Untuk hal ini bisa dikerjakan. Nah, untuk informasi tambahan, untuk nomor 1 ini, jika ditanya asersi yang diuji itu ada existence atau occurrence, kemudian ada valuation and allocation. Kemudian yang kedua, itu periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, kita lihat di kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, untuk yang nomor 2 ini bisa dikerjakan. Untuk asersinya, itu ada existence and occurrence, sama seperti nomor 1 tadi, dan ada right and obligation. Kemudian, untuk nomor 1 dan 2 ini, bisa dilihat dari info soal pada buku 1, halaman 133, di sana tertera hasil pengecekan bukti perjanjian sewanya. Nah, berarti sebelumnya kita tuh sudah memperoleh daftar-daftar sewa tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa berikut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa pos di laba rugi. Untuk yang nomor 3 ini bisa dikerjakan karena datanya tersedia. Kemudian untuk asersinya itu valuation and allocation, terus ada juga right and obligation. Untuk yang keempat, itu periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka, dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk yang ketiga ini, yang keempat ini memang kita tidak punya filenya, tetapi kita sudah dapat data otorisasi dari auditor sebelumnya, sehingga bisa dikerjakan. Untuk asersinya itu presentation and disclosure. Kemudian untuk yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk ini kita tidak bisa dikerjakan karena tidak ada informasi terkait kontrak jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah jangka, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Untuk hal ini juga tidak bisa dikerjakan karena tidak terdapat informasinya. Untuk yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah diteliti. Nomor 7 ini bisa dikerjakan. Kemudian selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo. Nah, untuk yang pertama ini bisa dikerjakan. Ini ada informasinya di soal dan sudah dikerjakan di schedule G1. Untuk yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi pada bank yang bersangkutan. Nah, untuk yang kedua ini bisa dikerjakan. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Untuk yang ini bisa dikerjakan. Kemudian yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Sama seperti sewa dibayar di muka tadi, bahwa kita tidak mendapatkan informasi terkait asuransi yang jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kelima, itu perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan aset tetap.
Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Nah, untuk yang nomor 5 ini tidak bisa dikerjakan karena tidak ada dokumen-dokumennya. Selain itu, kita juga tidak mengetahui berapa sih persentase untuk pertanggungan kerugiannya tersebut. Yang terakhir itu ada di pajak dibayar di muka. Untuk yang pertama, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Nah, pasal 25. Nah, untuk yang nomor 1 ini tidak bisa dikerjakan karena yang ada itu hanya PPh pasal 25 dan itu pun tidak ada rincian perhitungannya, hanya rincian pembayarannya dengan bukti-buktinya. Kemudian untuk yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Untuk ini bisa dikerjakan dan ada di schedule G2. Isinya itu ada berupa tanggal dan besaran setorannya. Untuk yang ketiga, itu cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar, serta lakukan vouching. Ini bisa dikerjakan dan sudah dilakukan. Yang terakhir, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya, uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Nah, untuk ini tidak bisa dikerjakan karena kita tidak menghitung tarif pajak. Yang dihitung hanya sewa dibayar di muka yang ada pajaknya, karena datanya itu tidak lengkap sehingga tidak dapat dikerjakan. Kemudian, informasi selanjutnya ini klien PT Gus, schedule siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, dibuat oleh kelompok 4, diperiksa oleh Dinjati, indeksnya, kemudian tanggalnya 15 Maret 2019, tanggal diperiksa 20 Maret 2019 untuk periode 31 Desember 2019. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan membahas tentang sewa dibahas di depan. Selanjutnya, jadi untuk sewa dibayar di muka, itu dari soal kita dapat informasi bahwa yang pertama, sewa ruko di Jakarta PT Betawi Land itu saldo awalnya sudah berakhir, lalu diperpanjang 30 juta per tahun, tapi belum meliputi PPh ataupun PPN-nya. Lalu kemudian yang kedua adalah kontrak sewa di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak. Nah, dari situ kita dapat melihat saldo menurut klien sewa dibayar di muka. Yang pertama adalah saldo awal 20 juta di mana itu sudah berakhir. Lalu yang kemudian sewa ruko pada PT Betawi Land 30 juta yang perbaruan tadi. Lalu yang berikutnya sewa ruko pada Pak Haryo sudah 20 juta. Nah, di saldo akhirnya masih tertulis 50 juta, sedangkan seharusnya klien itu mengakui adanya beban sewa yang sudah berjalan di tahun ini. Jadi pada PT Betawi Land itu harus mengakui beban sewa sebesar 5 juta, yaitu dari 2 bulan per 12 dikali 30 juta. Nah, lalu untuk kontrak Bapak Haryono yaitu sebesar 1.600.000 sekian, itu didapat dari 1 bulan dibagi 12 dikali 20 juta. Nah, jadi total beban sewa tahun ini adalah 6.600.000 sekian, sehingga nanti saldo seharusnya pada akhir tahun itu 50 juta dikurangi 6.600 itu, sehingga diperoleh 43.300.000 sekian. Nah, untuk pencatatan pajak dan jurnal koreksi terhadap saldonya nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian jurnal. Nah, selanjutnya ke bagian asuransi akan dijelaskan oleh Saudara Nopal.
Saya akan menjelaskan untuk asuransi dibayar di muka. Diketahui saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada auditor. Berikut daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Untuk nomor polis 3575 mengasuransikan aset bangunan yaitu dengan premi 15 juta. Periodenya dari 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019 dengan jenis asuransi kebakaran. Jadi periode asuransinya ini 1 tahun. Kemudian perawatan kantor premi yang dibayar 1.200.000 dengan periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019 dengan jenis asuransi kebakaran. Kemudian aset selanjutnya yang diasuransikan adalah kendaraan motor. Premi yang dibayarkan 3 juta dengan periode 1 Juni 2018 hingga 31 Mei 2019 dan jenis asuransinya all risk. Untuk aset terakhir yang diasuransikan adalah persediaan dengan premi sebesar 10.800.000 periode 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019 dengan jenis asuransi kebakaran. Kemudian langsung kepada perhitungan yang di bawah. Jadi karena ini asuransinya periodenya setahun, maka kita harus membuat surat penyesuaian di akhir tahun yang sudah melalui periode akuntansinya. Jadi karena yang pertama asetnya yaitu bangunan, tadi kan preminya 15 juta. Kemudian periodenya dari tanggal 1 April 2019 hingga 31 Maret 2019. Nah, karena ini untuk periode 2018, tahun 2018, maka dihitung dari bulan April hingga Desember 2018, yaitu 9 bulan. Jadi, beban asuransi di tahun 2018 adalah 9 per 12 dikali 15 juta, yaitu 11.200.000. Kemudian, untuk aset kedua dengan premi 1.200.000 dengan periode juga sama 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, maka fraksi bulannya tahun 2018 adalah 9 bulan. Jadi beban asuransi di 2018 yang harus disesuaikan adalah 9 per 12 dikali 1.200, yaitu hasilnya 900.000. Untuk aset yang ketiga, kendaraan bermotor dengan premi 3 juta dengan periode 1 Juni 2018 hingga 31 Mei 2019, maka memiliki fraksi bulan di tahun 2018 sebanyak 7 bulan. Hingga beban asuransi di tahun 2018 yaitu 7 per 12 dikali 3 juta, yaitu 1.750.000. Kemudian untuk aset selanjutnya yaitu persediaan dengan premi sebesar 10.800.000 dengan periode 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, maka fraksi bulan 2018 adalah 6 bulan.
sehingga beban asuransinya yaitu 6/12 kali 10.800.000, hasilnya 5.400.000 untuk beban asuransi persediaan di tahun 2018. Sehingga total beban asuransi tahun 2018 adalah Rp19.300.000. Kemudian ini schedule-nya. Jadi yang pertama, bangunan dengan nilai polis 2 miliar, premi yang dibayar 15 juta, dengan periode 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019, nomor polis 3575, beban asuransinya berdasarkan yang sudah kami hitung tadi, yaitu sebesar 11.250.000. Kemudian perabot dan peralatan kantor dengan nilai polis Rp200, premi yang dibayar 1.200.000, periodenya 1 April 2018 hingga 31 Maret 2019 dengan nomor polis 3576, dan beban asuransi sebesar 900.000. Kemudian kendaraan bermotor dengan nilai polis 1 miliar, premi yang dibayarkan Rp3 juta, periodenya 1 Juni 2018 hingga 31 Mei 2019, nomor polisnya 3764. Dengan beban asuransi di tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.750.000. Kemudian persediaan barang dagang, nilai polisnya 2 miliar rupiah, dengan premi 10.800.000, periode 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2019, nomor polis 3764, dan beban asuransi di 2018 sebesar Rp4.500.000. Ya. Mungkin ini ada sedikit alat ya. Itu di situ tertulis 4.500.000 untuk persediaan. Tadi di perhitungan tulis 5.400.000. Jadi yang benar yang tadi ya. Jadi jumlahnya sebesar yaitu persediaan 5.400.000. Jadi total beban asuransinya itu sebesar 19.300.000. Dengan klien PT Sukus, schedule asuransi dibayar di muka, dibuat oleh kelompok 4, diperiksa oleh Tim Jati, indeks Q1, tanggal 15 Maret 2019, tanggal diperiksa 20 Maret 2019, dan untuk periode 31 Desember 2018. Kemudian saya kembalikan kepada Nur Rafiq. Selanjutnya untuk pajak dibayar di depan akan dijelaskan oleh Saudari Mahayu. Tadi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait PPh 25. Diketahui di dalam soal bahwa dalam laporan laba rugi PT Sukus di akhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diketahui untuk di slide agak bawah sedikit, diketahui beban pajak penghasilan di tahun berjalan pada tahun 2018 itu sebesar Rp1.877.892.000. Nah, kemudian untuk pajak yang sudah dibayar di tahun 2018 diketahui di dokumen-dokumen di modul mulai Januari hingga Desember. Di slide agak atas sedikit. Ini potongan-potongan dari dokumen-dokumen tersebut di mana masa pajak Januari 2018 sebesar 54.250.000 dan untuk Februari hingga pembayaran November itu sebesar 44 juta. Dan diketahui juga di
soal bahwa pajak dibayar di muka PPh 25 ini sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Next ke kedua. Nah, dari jumlah-jumlah nominal-nominal yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut dimasukkan ke schedule PPh 25 dibayar di muka dengan indeks G2, di mana untuk bulan Januari 2018 penyetorannya pada tanggal 6 Februari 2018 sebesar 54.250.000. Kemudian Februari dan seterusnya sebesar penyetorannya 44 juta hingga totalnya 494.250.000. Nah, kenapa kok di sini pada bulan Januari 2018-nya penyetorannya sebesar 54.250.000 dan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, karena pembayaran SPT ini kan di Januari, jadi dia mengikuti tarif pajak di bulan Desembernya gitu. Nah, sudah sepertinya sudah. Saya kembalikan kepada Onur Rafiq. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk jurnal dan jurnal koreksi akan dijelaskan oleh Nur Arifah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal-jurnal yang dibuat oleh klien kami, PT Subus. Jurnal-jurnal ini terdiri dari 3 transaksi, yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka atau angsuran PPh pasal 25. Untuk sewa dibayar di muka sendiri ada 2 transaksi, yaitu transaksi dari PT Betawi Island dan transaksi dari Bapak Haryo. Untuk transaksi dari PT Betawi Island itu di soal disebutkan bahwa belum termasuk PPN dan PPh. Klien sendiri mencatatnya hanya sebatas sewa dibayar di muka pada kas sebesar 30 juta. Padahal seharusnya klien ini dipungut PPN dan memungut PPh. Di sini ya, karena transaksi terjadi pada tahun 2018, maka tarif yang dipakai adalah 10%. Kemudian untuk PPh di sini adalah PPh pasal 4 ayat 2, yaitu PPh final untuk sewa tanah dan bangunan, tarifnya 10% juga. Sehingga klien itu seharusnya menjurnal sewa dibayar di muka sebesar nilai brutonya 30 juta, PPN masukkan sebesar 10% dari nilai brutonya, yaitu 3 juta, kemudian dikredit sebesar 30 juta, dan utang PPh sebesar 3 juta. Atau bisa juga kalau mau dijabarkan, sewa dibayar di muka sebesar 30 juta, PPN masukannya sebesar 10%-nya atau 3 juta, dan kas sebesar 33 juta, baru menjurnal sendiri untuk PPh-nya. Kas pada utang PPh sebesar 10% dari sewa dibayar di mukanya, yaitu 3 juta. Nah, karena di awal tadi klien sudah menjurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 30 juta, maka untuk jurnal koreksinya tinggal memasukkan unsur PPN dan PPh-nya, yaitu PPN masukan pada utang PPh sebesar 3 juta. Nah, begitu juga pada sewa dibayar di muka oleh Bapak Haryo. Nah, di sini kami menggunakan asumsi bahwa Bapak Haryo ini adalah pengusaha kena pajak, yang mana jika pengusaha kena pajak itu dapat memungut PPN, yang mana akan digunakan untuk mengkreditkan PPN masukan milik Bapak Haryo itu. Nah, di sini klien kami itu sudah menjurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 20 juta. Padahal seharusnya klien kami itu juga memasukkan unsur PPN dan PPh-nya. Maka jurnal yang seharusnya dicatat oleh klien kami itu adalah sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, PPN masukan sebesar 10%-nya yaitu 2 juta, lalu kas 20 juta, dan utang PPh sebesar 10%-nya juga dari sewa dibayar di muka yaitu 2 juta. Atau kalau mau di breakdown juga bisa, jadi seperti yang atas tadi, sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, PPN masukan sebesar 10%-nya jadi 2 juta, kemudian kasnya 22 juta. Kemudian untuk kas pada utang PPh sebesar 10% dari sewa dibayar di muka, yaitu 2 juta. Nah, karena tadi di awal juga sudah menjurnal sewa dibayar di muka pada kas sebesar 20 juta, maka tinggal memasukkan PPN pada utang PPh sebesar 10% dari sewa dibayar di muka, yaitu 2 juta. Kemudian bisa ke bawah. Nah,
Karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Aunur dan Noval bahwasanya sewa dan asuransi dibayar di muka ini lintas tahun, maka harus disesuaikan untuk yang beban pada tahun berjalan gitu. Jadi untuk beban sewa ini terdiri dari beban sewa dari sewa Bapak Haryo dan PT Betawi Island. Untuk sewa dari PT Betawi Island sebesar 5 juta, itu dari 2/12 dikalikan dengan 30 juta, kemudian untuk sewa dibayar di muka dari Bapak Haryo itu 1/12 dikalikan dengan 20 juta. Nah, ditambahkan hasilnya 666 sekian. Itu. Nah, karena di awal tadi klien kami belum mencatat jurnal apapun, maka untuk jurnal koreksinya sama dengan jurnal yang seharusnya. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 6.666 sekian. Begitu juga dengan beban asuransi yang sudah dijelaskan Naufal tadi, perhitungannya menghasilkan angka 19.300. Beban asuransi tahun berjalan. Jadi jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300. Nah, karena di awal tadi klien kami belum mencatat jurnal apapun, maka untuk jurnal koreksinya sebesar seperti jurnal yang seharusnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah penyesuaian pajak dibayar di muka. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mahayu bahwasanya di laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2018 beban pajaknya itu ada 1.074.877.892. Kemudian untuk pajak dibayar di muka itu juga udah ada buktinya di bukti penerimaan negara di dokumen-dokumen itu sebesar 494.250.000 itu PPh pasal 25-nya. Kemudian kurangannya adalah diakui sebagai utang PPh sebesar 580.627.892. Nah, karena klien sudah mencatat seperti itu, maka kami tidak mengusulkan jurnal koreksi apapun. Mungkin itu saja dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk bagian yang terakhir, schedule utama akan dijelaskan oleh Saudara Nanda. Baik, schedule utama itu terkait penyesuaian dari semua schedule sebelumnya. Untuk sewa dibayar di muka per klien itu tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 50 juta. Kita sesuaikan dengan jurnal sebelumnya sebesar 6.666.667. Nah, maka per auditnya untuk tanggal 31 Desember 2018 setelah kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian sebelumnya menjadi 43.333.333.000. Nah, untuk asuransi dibayar di muka per kliennya 30 juta untuk kita sesuaikan dengan kredit sebesar 19.300.000. Untuk per auditnya 31 Desember 2018 maka sebesar 10.700.000. Nah, untuk pajak dibayar di muka per kliennya 0, tidak kita sesuaikan, maka per auditnya sesuai dengan tetap 0. Nah, catatan atas pemeriksaan, yang satu, sewa dibayar di muka perlu disesuaikan dengan beban sewa tahun berjalan. Yang kedua, asuransi dibayar di muka perlu disesuaikan dengan asuransi yang telah habis masanya. Yang ketiga, pajak dibayar di muka tidak memerlukan koreksi karena telah dikreditkan mengurangi beban pajak penghasilan. Kesimpulannya, beban dibayar di muka yang disajikan masih memerlukan koreksi. Nah, sekian saya kembalikan kepada Aunur. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada tanggapan dari Ibu Tan atau teman-teman yang lain? Ya, silakan. Kelompok yang lain gimana? Ada yang mau didiskusikan? Barangkali, silakan. Mungkin biar lebih teratur gitu, saya
tanya satu-satu begitu ya Bu? Boleh, boleh. Silakan. Mungkin untuk kelompok 1, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 1 gimana? Pekerjaannya gimana? Sama nggak dengan yang dikerjakan kelompok 4? Atau ada yang mau diberikan masukan? Siapa aja sih kelompok 1? Silakan. Ini masih pada ada kan, teman-teman? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, kalau nggak ada masukan, nanti tinggal bilang nggak ada masukan gitu. Nanti kita bisa lanjut ke kelompok yang lainnya. Baik, kalau kita skip dulu. Untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Izin menanggapi. Baik, kan Mas Judi. Oke. Mewakili dari kelompok 2, boleh ke yang jurnal lagi, Aun? Paling yang itu, yang beban asuransi tadi, kan pas dihitung ulang ternyata ada yang salah ya, jadi totalnya 18.400 tapi di jurnalnya belum dibenerin gitu. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dahulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 2 atau langsung ke kelompok 3? Dari kelompok 2 sepertinya cukup itu dulu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Kelompok 3 sejauh ini masih aman, masih sama maksudnya. Jadi dari kami belum ada tanggapan dari kelompok 3. Mungkin jangan ke kelompok selanjutnya dulu. Baik, berarti untuk kelompok 5, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ada sih, ada tanggapan terkait pajak sih ini. Kayak, aduh. Jadi gimana ya? Jadi sih sebenarnya belum ngerti banget terkait pajak yang dikenakan pajak itu kena pajak apa aja gitu kan. Nah, asumsi dari kelompok 5 kan kena pajak sewa, tanah dan bangunan. Nah, itu kan rate-nya 10% ya. Nah, jadi pajak itu kami anggap termasuk menjadi kapitalisasi dari sewa dibayar di muka. Nah, jadi ada tuh penambahan sebenarnya nggak cuma berapa ya 50 juta doang, tapi harusnya 55 juta plus pajak. Begitu sih dari kami. Jadi di indeks G nanti ada ya sekitar 4 jutaan itu ditambahkan di yang sewa dibayar di muka 4 juta 33 sekian. Itu. Baik, kita tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok 5?
Kalau tidak, kita kembali ke kelompok 1. Apakah sudah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1? Mungkin dari kelompok 1 belum ada. Biasanya belum ada. Baik, kalau begitu izin meminta waktu untuk berdiskusi ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Mungkin yang tadi yang asuransi ya udah nanti langsung dibetulin aja ya. Berarti kan ya salah ya. Salah angka nominalnya. Yang satu 19.300 tapi tadi yang satu lagi 18.400. Nah, yang mana? Yang salah yang ini, Bu. Ini aja. Yang di schedule ini. Yang ini benar 19.300 ya. Ini seharusnya 5.400 di situ. Jadi totalnya 19.300. Oh gitu. Oh ya, Iya. setengah bulan ya. Iya, Bu. Ya, yang itu dibetulin aja. Berarti ada berapa pertanyaan tadi? 2 ya? Satu terkait pajak, satu lagi apa tadi? Yang satu tadi terkait ini, Bu. Yang di sini tadi masih 18.400 tapi di Jurang sedang. Berarti cuma satu pertanyaan ya? Iya. Terkait pajak. Oke. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Tio. Jadi tadi pertanyaannya, kalau nggak salah, pajak yang dipakai oleh kelompok kami apa aja, dan kalau kelompoknya Mas Tio itu pakainya PPN itu dimasukkan ke DPP pajaknya gitu ya? Oh ya, ke nilai sewa dibayar di muka, dikapitalisasikan di situ. Oh ya, jadi kalau dari kelompok kami itu kan, kalau kita ingat dulu, PPN masukan itu nggak bisa, gimana ya, kalau nilai itu PPN masukan sama sewa dibayar di muka itu nggak bisa dijadiin satu gitu loh. Jadi sewa dibayar di muka tetap sesuai nilai brutonya, terus PPN masukannya nanti ditulis sendiri, soalnya nanti kan akan dikreditkan kan sama PPN masukannya dari si pemberi sewanya itu. Nah, kami pakai asumsinya seperti itu. Nah, kemudian kalau utang PPh-nya itu, kalau pajak masukannya ditambahkan ke sewa dibayar di muka, nanti utang PPh-nya jadi lebih besar gitu kan ya. Nah, kan kalau utang PPh itu sesuai dengan nilai bruto. Nilai bruto adalah DPP-nya dari si sewa dibayar di muka itu. Jadi kalau yang itu 20 jutanya. Tuh. Kalau Mas Tio berarti DPP-nya 22 juta gitu ya, yang untuk yang ini. Ya, terus yang atasnya DPP-nya 33 juta, benar gitu ya? Iya. Kalau DPP berarti itu adalah pengenaan pajak D-nya dana. Kalau yang ini PPN tuh nggak bisa dimasukkan ke DPP kalau sepaham saya. Jadi dipisahkan gitu loh. Soalnya nanti PPN akan dikreditkan sama PPN masukannya si pemberi sewanya gitu. Tapi ya mungkin ada masukan Bu atau yang lain. Oke, kalau gitu nanti kita bahas ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Sudah cukup? Oke, kita ke program audit dulu, Mbak. Ini siapa sih, Mbak Tarisha ya? Silakan, Mbak, ke yang program audit. Boleh agak digedein nggak, Mbak? Nah, ya untuk beban dibayar di muka, di sini kita ada 3 akun yang kita periksa ya. Ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Sebagaimana kita tahu ya, perusahaan itu biasanya dia menyetor secara berkala ya, bulanan gitu, atau kita mengenalnya dengan SPT masa. Nah, untuk menghitung SPT masa ini, basisnya dia itu gunakan hitungan pajak yang mana? Masih ingat nggak teman-teman? Bagaimana sih dia bisa dapat besaran per bulannya itu? Oke, kelompok 4 tadi siapa? Gimana sih cara menghitungnya? Padahal kan dia belum tahu tuh aktualnya pajak untuk tahun itu tuh berapa. Jadi dari mana dia dapat pembayaran rutinnya itu, besarannya dari mana cara hitungnya? Kalau tadi kan berapa satu per bulannya bayarnya? 44 juta ya, Bu. 44 juta. Dia dapat dari mana tuh 44 juta? Yang masih ingat? Kalian dapat perpajakan kelas berapa ya? Tingkat berapa? Untuk yang ini yang semester 4, Bu. Semester 4. Ini bukan ya, Bu? Apa namanya, beban pajak tahun berjalan dibagi 12. Baru nanti disesuaikan kalau ada penghasilan-penghasilan yang tidak teratur. Ya, biasanya kita lihat juga dari realisasi tahun sebelumnya, gitu ya. Nanti dibagi 12, nah nanti kalau misalkan tahun ini hitungannya berbeda, kita sesuaikan, gitu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, jadi yang dicicil SPT masa per bulan itu biasanya dia pakai data historis dulu, ya. Nah, oleh karena itu pasti nanti bakalan ada selisih. Nah, nanti selisihnya akan di-cover di pembayaran pajak berjalan, ya. Oke, kita ke program audit lagi, Mbak. Nah, di sini yang pertama sewa dibayar di muka, apa saja sih yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama tentu saja kita minta daftar sewa dibayar di muka dan dicocokkan dengan saldo buku besar. Jadi kita lihat catatannya gitu ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kita lakukan dari beberapa dokumen, kita cocokkan nominalnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau kita bicara sewa, pasti ada yang namanya kontraknya. Nah, untuk mengetahui atributnya ya, kalau sewa kita harus tahu dia itu range-nya berapa lama gitu ya. Lalu besarannya berapa. Nah, di situ jelas tuh ya. Sehingga bisa menjadi dasar kita untuk menghitung berapa sih beban sewa yang harus diakui pada periode berjalan. Oke. Nah, yang ketiga kita lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi ya. Nah, yang keempat kita periksa bukti pembayaran atau bukti terkait lah ya dengan pembayaran atau penambahan sewa dibayar di muka dan ada otorisasinya. Nah, ini penting ya. Jadi setiap transaksi itu sudah melalui proses otorisasi. Yang kelima, kita pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Nomor 6 juga kita lakukan konfirmasi atas jumlah kontrak sewa jangka panjang. Nah, menurut kalian nih, saya mau nanya, siapa ya? Sebentar.
Renaldi. Renaldi, menurut kamu program audit 5, khususnya 6 deh, itu masih relevan nggak untuk kita lakukan di saat ini dengan ketentuan SAK yang baru? Renaldi, bisa dengar saya? Bisa, Bu. Oke, gimana Mas Renaldi? Yo, Mas Renaldi, relevan nggak tuh yang program audit 3 untuk saat ini? Gimana Mas Renaldi? Mau jawab atau pas? Udah gak relevan ya, Bu? Kenapa? Udah nggak relevan. Kenapa Mas Renaldi? Atau mau as a friend? Atau mau menunjuk temannya? Oke, nggak relevan. Kenapa alasannya nggak relevan? Saya geser ya. Mas Rifki, kenapa kok nggak relevan? Program audit untuk yang 5 dan 6. Mas Rifki bisa dengar saya? Bisa. Oke. Katanya Mas Renaldi udah nggak relevan nih. Kenapa nih kira-kira? Karena leasing bukan Ibu lama sewa, tapi itu bangunan. Karena apa? Kurang jelas, maaf Mas. Kayaknya dipanggil deh. Ya, Gio Fandi deh, Gio Fandi, Gio. Gio dengar saya? Mas Gio ada? Ya, Mas Gio. Kenapa sih program audit nomor 5 dan 6 itu menjadi gak relevan lagi untuk saat ini? Coba Mas Gio ingat-ingat kuliah AKM di tingkat 2 ya, terkait dengan sewa. Apa sih yang berubah? Adakah aturan terbaru yang berubah? Sebentar, Bu ya. Iya, Mas Gio. Yang lain deh, ada yang mau kasih pendapat kenapa program audit 5 dan 6 ini menjadi tidak relevan lagi untuk audit di saat ini? Itu Bu, yang dianggap kapitalis Bu ya, bukan? Kapitalis? Kapitalis. Kapitalis, oke, kapitalis ya. Kapitalis ya Bu. Oke, jadi kalau Gio dan teman-teman ingat kembali ya, ada PSAK terbaru ya tahun lalu terkait dengan sewa. Kalau kita ingat kembali sebelumnya sewa itu dibagi dalam 2 jenis. Ada yang masih ingat apa saja jenisnya? Capitalis sama finance list. Kenapa? Rating list sama finance list. Oke, nah dulu ya ketika kita pakai PSAK 30
itu untuk membedakan antara PSA ke operating list dengan capital list itu banyak stepnya ya, banyak hal yang harus dipenuhi dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa apakah ini benar-benar sewa operasi atau sewa pembiayaan. Nah, di sini kalau kalian balik lagi ke mata kuliah ALK ya, ingat kembali biasanya perusahaan itu suka nih kalau memanfaatkan list ini gitu ya. Mereka akan lebih cenderung mana mengakui sebagai operating list atau sebagai capital list. Capital ya, Bu. Kenapa? Yang capital. Pakai sistemnya Gojek, Pak. Kalau perusahaan mengakui sebagai operating list, nanti beban di perusahaan itu atau penjurnalan di perusahaan itu bentuknya seperti apa? Sofa kalau dulu ketika kita menggunakan PSAK 30, kita mengakui sebuah leasing adalah sewa operasi. Nanti transaksi apa saja sih yang dicatat oleh perusahaan yang menyewa? Mbak Sofa? Ya. Apa yang dicatat? Sewa dibayar di muka pada kas. Ya, jadi lalu untuk di laba ruginya nanti masuk jadi beban sewa gitu ya Mbak Sofa ya? Iya. Oke, kalau kapitalis, Aulia, apa yang dicatat dari satu periode itu? Ya, gimana Aulia? Right of use aset pada list liability ya, Bu? Jadi kita mengakui aset leasing sekaligus utang leasingnya ya. Nah, di sini ada dua hal nih ya yang memberatkan. Jadi kadangkala di satu sisi memang perusahaan itu kalau mengakui aset leasing ya, dia bisa membebankan atau jadi ada tax shield ya dari beban depresiasinya. Tapi di sisi lain secara neraca kadang-kadang perusahaan itu nggak terlalu suka tuh karena terlihat utangnya naik ya sesuai dengan besaran dari utang leasingnya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang memang postur neracanya udah nggak terlalu bagus ya, mereka akan lebih memilih sewa operasional aja. Toh nanti keluarnya itu bentuknya expense aja gitu ya secara periodik. Nah, di sini biasanya leasing yang digunakan ya kita ingat kembali teman-teman digunakan perusahaan itu untuk melakukan off balance sheet financing ya. Jadi dia nggak mau tuh di neracanya kelihatan kalau dia itu melakukan transaksi pembiayaan ya. Nah, tapi setelah adanya PSAK 73 dia restricted banget ya untuk perusahaan itu mengakui sewa kapitalis ya. Nah, dulu perusahaan lebih leluasa tuh ya untuk mengakui sewa operasi dan pembiayaan. Tapi sekarang semakin restricted, yang boleh diakui sebagai kapitalis itu hanya aset-aset yang nilainya rendah ya dan masa sewanya di bawah dari 12 bulan. Nah, kalau misalkan definisinya seperti itu, apakah ada yang namanya sewa jangka panjang? Nggak ada, Bu. Nggak ada lagi ya. Jadi nanti most likely sewa itu ya jangka pendek ya. Jadi di bawah 12 bulan. Nah, oleh karena itu mungkin untuk 5 dan 6 ini akan menjadi tidak relevan lagi untuk sekarang ya. Oke, tapi nanti ada unsur tambahan yang harus dicek oleh teman-teman. Pastikan bahwa operating list-nya atau sewa dibayar di muka itu memang benar-benar di bawah 12 bulan ya, 12 bulan ke bawah. Nah, itu yang harus jadi tambahan ya untuk nanti memastikan kalau misalkan kalian mengaudit gitu ya, jangan sampai yang atau mereka berlindung pada nilai aset yang rendah. Nah, itu juga harus dilihat tuh definisi dari manajemennya seperti apa. Oke, lanjut
kita lihat asuransi dibayar di muka. Nah, kalau sewa dibayar di muka, ya pada intinya kan tadi ya, hal-hal yang harus diperhatikannya. Nah, kalau asuransi dibayar di muka, coba diturunin lagi, Mbak. Kayak Nur Wahyu Hidayat ya? Siapa ini? Ya, Mas Wahyu. Ya, Bu. Oke, saya mau tanya. Kalau perusahaan berasuransi itu sebenarnya tujuannya apa sih punya asuransi itu? Ya, intinya buat jaga-jaga kalau ada semacam kerugian gitu. Gimana? Pelan-pelan, Mas. Ya, kayak buat cover kayak kerugian ya, nggak terduga gitu loh. Oke, jadi salah satunya menghindari kejadian tidak terduga, kerugian tidak terduga tadi ya. Nah, berarti yang kita bicarakan di sini kan berarti intinya adalah risiko ya, bagaimana perusahaan itu memanage risiko yang dia miliki. Nah, oleh karena itu nanti pendekatan ketika kita melakukan audit itu sedikit berbeda. Nah, teman-teman untuk memahami kira-kira program auditnya apa sih ya untuk memeriksa sebuah akun, coba kalian perhatikan. Sejatinya sebuah akun itu ada tuh fungsinya apa sih buat perusahaan gitu ya. Nah, kalau di sini asuransi dia fungsinya adalah untuk memitigasi risiko. Jadi jangan sampai ada risiko yang besar terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kalian tidak hanya wajib untuk mengecek akurasinya, tapi juga kalian harus membuat judgement nih, terlihat ya. Di mana nih? Nah, nomor 5 nih, sebenarnya di sini ya tugas kalian. Kalian harus menjudgement, buat judgement ya, apakah perusahaan itu sudah mengcover semua risiko dengan cukup. Jadi si asuransi ini nggak hanya asal ada gitu ya, ada perhitungan yang cukup, asuransi yang dilakukan, premi asuransinya juga mencukupi ya. Jadi nanti kalian bandingkan, kalian lihat tuh ya besaran tanggungannya berapa gitu ya. Misalkan inventory perusahaan itu kan misalkan kecil, tapi perusahaan ambil asuransinya yang nilai tanggungannya tuh besar, kan ini kan jadi semacam inefisiensi. Ataupun sebaliknya, misalkan risiko yang risikonya itu cukup besar, nominalnya juga besar, tapi ternyata ngambil insuransinya itu yang uang pertanggungannya tuh nggak sepadan gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi judgement kalian. Jadi untuk asuransi dibayar di muka nanti selain akurasi, eksistensi gitu ya, tetapi lebih ke analisisnya teman-teman, menilai apakah asuransi yang telah dilakukan oleh perusahaan itu sudah mengcover mitigasi risiko-risiko yang memang harus dimitigasi gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan memutuskan untuk tidak menginsurans beberapa asetnya dia, nanti kalian harus konfirmasi ke perusahaan. Dasarnya apa gitu ya, apakah memang mereka merasa risiko-risiko tertentu bisa mereka terima. Nah, jadi kan kalau kita punya risiko perusahaan itu, nanti bentuk mitigasinya beda-beda. Ada yang menerima, ya, ada yang dialihkan kepada pihak ketiga, contohnya insurans ini, ada yang ditolak. Kalau ditolak nanti kalian benar-benar risiko itu diupayakan untuk tidak ada, gitu ya. Atau mungkin kalian nerima tapi nggak semua, jadi dikurangi aja. Nah, itu juga bisa, ya. Nah, jadi nanti selain yang penting dari asuransi dibayar di muka adalah kalian bikin judgement ya. Tapi memang untuk di latihan ini kita belum ke sana lah ya. Oke. Nah, selanjutnya pajak dibayar muka. Kita melihat akurasi perhitungan ya, kita cocokkan dengan bukti-bukti. Lalu juga kita lakukan rekonsiliasi dengan tarif pajaknya. Nah, teman-teman di sini harus cukup paham ya terkait dengan aturan-aturan perpajakan, kan itu banyak ya. Beban apa saja yang, nah kalau
Kalau kalian ingat kembali di AKM 2 ya, kita sudah belajar ya terkait dengan akuntansi pajak. Di situ kita diajarkan beda temporer, beda tetap, masih ingat ya? Mbak Disa, beda temporer sama beda tetap itu bedanya apa sih perbedaannya untuk pajak? Yang pengakuan antara komersial dan apa ya, yang satunya itu ya Bu? Agak lupa Bu. Oke, ada yang mau bantu Disa? Apa sih yang dimaksud dengan beda temporer dan beda permanen? Itu Bu, mungkin ada perbedaan perhitungan antara menurut akuntansi dengan menurut fiskal. Apanya yang menurut fiskal dan apa yang menurut akuntansi? Saya lupa mana yang Biaya atau penghasilannya itu, Bu. Selisihnya ya. Jadi kita ngomongnya laba ya. Kita bicaranya, kita bandingkan antara laba fiskal dengan laba akuntansi. Dan pasti beda, karena ada yang namanya beda permanen. Ya, kalau beda temporer, dia akan pulih seiring dengan waktu. Ya, jadi misalkan kalau beda temporer, teman-teman masih ingat ya depresiasi ya. Kalau depresiasi berdasarkan pajak, dia ada ketentuannya sendiri. Misalkan mobil mau apapun jenisnya gitu ya, dia kategorinya sekian, nanti depresiasinya berapa tahun gitu ya. Nah, tapi kalau di laba komersial kita kan disesuaikan dengan masa manfaat dari mobil tersebut. Nah, sebetulnya nanti kan intinya ya akan habis juga ya ketika nanti melewati masa manfaatnya. Sebenarnya nanti kan asetnya itu akan sama-sama nol juga gitu. Nah, tapi mungkin besaran depresiasinya akan berbeda karena pajak itu punya peraturan tersendiri. Nah, sehingga itu kita katakan beda temporer. Jadi nanti suatu saat tuh dia bakal pulih kok bedanya gitu ya. Nah, tapi ada juga beda permanen. Kalau beda permanen itu misalkan ketika kita menghitung penghasilan kena pajak ya, ada beberapa beban-beban yang tidak boleh dikurangkan terhadap atau disebutnya apa ya, beban yang tidak bisa dikurangkan terhadap laba kena pajak. Nah, kalau itu kan udah jelas ya, secara komersial kita mengurangkan beban tersebut terhadap penghasilan kita gitu ya, tetapi secara pajak nggak boleh. Nah, kalau itu namanya beda permanen. Nah, dari sini untuk pajak dibayar di muka nanti pengaruhnya ke situ tuh ya, akan terjadi beda karena ada beda antara peraturan pajak dengan standar akuntansi yang kita lakukan. Oke, sekarang untuk program audit ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ya ke perhitungannya, silakan. Untuk sewa. Nah, ini sewa. Nah, ini ceritanya kita menyewakan ya kepada ini yang B, yang A itu kita sewa ruko pada PT Betawi Land. Lalu yang kedua kita sewa ruko pada Bapak Haryo, nggak apa-apa itu di bawahnya kelihatan kok. Ya, nah kita sesuaikan di sini ya masa sewanya. Kalau yang PT Betawi Land di 2018 karena dia mulainya adalah 1 November berarti kita bebankan 2 bulan ya. Jadi 2/12 kali 30 juta dapat 5 juta. Sedangkan untuk Bapak Haryono karena kita mulainya 1 Desember nih ya. Nah, berarti kita bebankannya hanya 1 bulan ya. Ini totalnya. Oke. Kita lanjut ke asuransi. Nah, ini asuransi ya. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, proporsional. Kita hitung, dilihat dari preminya sekian. Nah, masa asuransinya, premi kan tahunan biasanya ya. Nah,
bayarnya setahunan, tapi bisa jadi ada beberapa ada beberapa polis gitu ya yang di tanggalnya itu nggak pas 1 Januari gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Bangunan kita di 1 April, perabot juga April, ya, kendaraan bermotor Juni, persediaan itu di Juli. Nah, ini kan sebenarnya nanti di 31 Desember masih ada bebannya dibayar masih ada asuransi dibayar di mukanya gitu ya. Nah, jadi untuk memisahkan antara bagian dari asuransi dibayar di muka yang kita akui sebagai beban asuransi ya untuk nanti dimatchingkan dengan pendapatan di periode tersebut dengan berapa sih yang masih bentuk dalam aset gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat proporsinya. Oke, ini kan dari April 9 bulan ya, karena dia 1 April, oke. Nah, yang kendaraan bermotor 7 bulan, persediaan 6 bulan ya. Nah, ini jadi nanti untuk beban asuransi di di jurnal penyesuaian ya, kita lakukan untuk beban asuransi 2018. Oke. Lanjut lagi, silakan. Oh, ini ya, sama tadi ya. Oke, nah nanti ini dihitung nih, ini ya. Nah, ini kita menghitung akurasi perhitungan sebenarnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan nanti sebelah kanannya itu, coba lihat di buku 1 itu, bentar. Nah, ini ya, nanti bisa dikasih tick mark, sebelahnya itu CO, atau namanya itu calculation verified. Ya, jadi kalian sudah menghitung ya proporsi ini tuh benar gitu perhitungannya ya. Nah, itu jadi dikasih CO gitu ya sebelah kanannya. Oke. Kalau footing dan cross footing kita hanya mengukur kita hanya menghitung pertambahan, perkurangan gitu ya, ke kanan dan ke bawah gitu. Nah, kalau ini kita menghitung keakurasiannya gitu ya. Perhitungan perkalian atau pembagian. Nah, jadi kita lihat di situ. Oke, kita lanjut untuk G2 apa G2? Oh, ini yang ini ya, PPh 25 ya. Sorry, PPh 25 dulu. Nah, ya ini kita lihat dari bukti setoran pajak ya, ternyata sama ya antara total ke G2 aja deh, Mbak. G2 aja. Nah, di sini totalnya adalah 494.250.000. Oke. Ya. Lalu jurnal. Nah, ini. Oke, tadi pertanyaannya adalah kita sebagai penyewa. Kita sebagai penyewa, benar ya. Jadi kita menyewa sebuah bangunan ke pihak lain. Nah, kalau di situ coba untuk kenanya itu kita adalah kena 2 hal ya, PPN. Maksudnya dalam transaksi itu ada 2 pajak yang masuk ya, yaitu PPN dan PPh final. Karena kalau kita menyewakan bangunan ya, nanti kena PPh final besarannya berapa? 10%. 10% ya, nanti PPN mungkin naik jadi 11 ya, tapi sementara kita masih pakai yang 10% aja dulu ya. Nah, kita sebagai penyewa ya, dan memiliki NPWP wajib memotong ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang harus membayarkan pajak final itu kewajibannya siapa? Yang menyewa atau yang menyewakan? Yang menyewa. Yang menyewakan, yang dapat cash-nya. Nah, dia itu harus membayar PPh final.
ya. Tapi kita sebagai penyewa kita potongkan gitu ya. Kita pungutkan sebesar tarif yang berlaku ya. Nah, di sini ya kalian harus hati-hati nih. Kalau PPH kewajiban pemungutan itu yang bayar. Ya, jadi kalau di sini yang wajib motong itu adalah PT Subus. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan si yang menyewakan itu nggak mau bayar, nanti kita yang harus bayar gitu. Atau misalkan kita lupa motong nih, nanti kita juga yang menjadi beban. Nah, itu bedanya untuk PPH final ya. Jadi gitu. Nah, maka dia menjadi kewajiban kita yang membayar ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan si pihak yang menyewakan itu nggak mau bayar, itu nanti jadi beban buat kita. Kita harus yang membayarkan, gitu ya. Nah, contohnya nih, kalau misalkan nanti teman-teman jadi bendahara, hati-hati ya. Jadi bendahara di perusahaan gitu ya, kan bayar gaji ya, PPh pasal 21 secara berkala. Nah, kalian lupa tuh, nggak memotong PPh-nya gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi tanggung jawab kalian. Nah, itu jadi hati-hati ya. Karena kalian lalai untuk menagih. Nanti mekanismenya malah ditagihkan kepada yang bayar. Hati-hati ya. Jadi kalau misalkan sebagai bendahara atau sebagai pihak yang bisa memotong ya, ketika ada jasa seperti ini harus kita potong ya. Nah, tapi bisa jadi dalam satu transaksi itu pihak yang menyewakan ya, misalkan saya mau nyewa rumah nih ke Aunur ya, tapi Aunur bilang saya nggak mau bayar pajak gitu ya, yang penting saya terima bersih 30 juta gitu ya. Nah, kalau kayak gitu gimana jurnalnya? Coba. Pokoknya Aunur maunya terima bersih 30 juta gitu. Ayo. Gimana penyesuaiannya tuh? Dulu di pajak dapat akuntansi pajaknya juga nggak? Jurnalnya kayak gini? Nggak ada, Bu. Enggak ya. Nah, jadi kalau misalkan, jadi nanti sesuai dengan kondisi ya. Misalkan Aunur bilang, saya nggak mau bayar pajak gitu ya. Jadi nanti yang bayar pajak biar yang saya aja, yang si PT Subus aja gitu, yang nyewa ya. Nah, nanti biasanya teman-teman gross up ya untuk besaran sewa dibayar di mukanya sekaligus hutangnya. Jadi nanti gini, kasnya itu 30 juta gitu ya, nanti kalian hitung berapa sih gitu pajaknya. Nah, berarti gini, kan kalau kas itu berarti kita abaikan dulu PPN ya. Misalkan kita abaikan PPN ya. Nah, si Aunur ini pengen bersih nih dapat 30 juta. Berarti kan 30 juta itu setelah dikurangi 10%, benar kan? Nah, berarti kita anggap 30 juta ini adalah 90%. Jadi nanti kalian harus cari 100%-nya, nanti dikurangi dengan pajaknya. Itu. Jadi metodenya gross up. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal, lihat sebenarnya siapa yang, karena kalau di praktek sehari-hari mungkin tuh kayak gitu ya. Sebagai penyewa dia pengen ambil bersihnya aja misalkan ya, seperti itu. Itu aja mungkin yang saya mau ingatkan. Nah, ini kurang lebih benar ya. Jadi untuk PPN emang harus dipisah, utang PPh juga. Utang PPh nggak boleh dimasukkan karena sebenarnya itu kayak dana pihak ketiga lah. Nanti kan akhirnya kita akan setorkan ke kas negara gitu ya. Jadi nanti nggak bisa kita kapitalisasi kalau pajak ya. Oke, itu mungkin dari saya. Nanti PPN masukan di akhir tahun akan disesuaikan dengan PPN keluarannya gitu ya. Nanti akan kelihatan tuh apakah kita harus membayar PPN atau mendapatkan pengembalian.
Oke, beban sewa ya seperti ini penyesuaiannya, asuransi juga, lalu penyesuaian pajak dibayar di muka. Beban pajaknya sekian. Oh ini beban pajaknya 1 ini ya, 1 miliar. Iya, Bu, 1.074.000.000. Oh iya, berarti kita masih kurang bayar ya. Nah, nanti mungkin akan kita bayar di Februari ya. Biasanya kalau badan itu kapan sih? Maret ya? Nah, gitu ya. Karena dia masih ada 2 bulan lagi harusnya ya, Januari dan Februari. Oke, nah mungkin itu aja untuk bahasannya. Materi hari ini memang nggak terlalu banyak ya, seharusnya kuis nih. Si ibu malah ini ya, mencekam katanya. Ya, ada yang mau bertanya, boleh? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tadi juga kan kita udah diskusi panjang lebar ya terkait hal ini ya. Nah, nanti teman-teman saya minta, nah, di sini kan nggak ada ICQ-nya nih ya untuk beban dibayar di muka. Jadi saya minta ini tugas individu ya. Kalian punya waktu nih masih panjang banget 1 jam. Coba buat ICQ untuk beban dibayar di muka. Jadi kalian bikin internal control kuesioner ya untuk beban dibayar di muka. Nah, nanti kalian lihat apa saja transaksi yang terkait ya dengan ini, apa saja atribut yang harus dicek gitu ya. Kan sebenarnya kalau kalian lihat ICQ di situ isinya adalah atribut-atribut SPI yang seharusnya ada dalam suatu siklus gitu atau suatu transaksi atau suatu akun. Nah, coba kalian susun untuk beban dibayar di muka. Nanti dikumpulkan di akhir jam ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ini udah lemes nih kayaknya. Ya udah teman-teman nggak apa-apa ya. Insya Allah kita selamat berlibur dari saya ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi 3 minggu karena di minggu pertama itu teman-teman ikut kuliah umum dulu. Jadi mungkin nggak ketemu saya ya. Nah teman-teman bersiap-siap untuk kuis ya di minggu terakhir. Sekalian juga nanti kita review untuk beberapa materi dan ada tugas kelompok yang tugas di kasus yang harus dilaksanakan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Untuk tatap muka online-nya kita akhiri dulu ya, dilanjutkan dengan mengerjakan secara mandiri tugas hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.